saatnya, masa di mana anak-anak Tuhan akan masuk ke dalam penderitaan. Saatnya orang-orang kudusnya Tuhan akan masuk ke dalam masa aniaya besar akan umat kudusnya Tuhan. Jadi di saat engkau menerima itu kemarin, ya, penerimaan kita akan penderitaan Hamasiah juga itu harus menyatu. Tetapi saya sampaikan di sini, saya tidak menakut-nakuti saudara. Tetapi itu adalah firman. Berbahagia dan bersukacitalah engkau yang masuk ke dalam penderitaan Hamasiah. Ya. Kita dikatakan berbahagia dan bersukacita jikalau kita masuk ke dalam penderitaan itu. Jadi saya sampaikan bagi kita semua hidup di dalam Tuhan, ya. Hidup di dalam kekristenan. Jangan hanya berbicara berkat-berkat saja. Ya. Jangan hanya mau mendengar yang namanya kemakmuran-kemakmuran saja. Ini bukan masanya. Khotbah-khotbah kemakmuran. Ini time is coming soon. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Waktunya juga sudah di depan mata. Dunia ini juga sudah semakin krisis. Kalau bisa saya katakan ya, SOS sudah ini. Masa sudah di penghujung, ya. Tanda bilangan sudah di depan mata. Berdoa saudara supaya ya penarikan mata uang tunai ini tidak segera dilakukan. Karena saya sampaikan kepada saudara, kalau itu sudah dilakukan, maka ketahuilah tanda bilangan itu sudah di hadapanmu. Dan ini apakah sudah ada lampu hijau? Sudah. Ya. Dan kapan akan diberlakukan? Sudah di depan mata. Ya. Oleh karena itu, di saat itu sudah diberlakukan, ya, maka engkau yang menyatakan diri sebagai umat kudusnya Tuhan, bersiap-siaplah untuk menyatu dengan roti tadi, dengan darah itu tadi, menyatu dengan tubuhnya, menyatu dalam penderitaan. Karena pada akhirnya, ya, anak-anaknya, ya, akan teraniaya oleh karena kesaksian akan Dia. Kadang kalau kita pikirkan, aduh kok ngeri kali sih Tuhan. Saya juga sering berkata seperti itu. Tadi saja saya sambil ibadah sahabat ya, aduh Tuhan, haruskah seperti itu ya? Tapi saya tidak bisa kecewa karena Tuhan sudah katakan sebelumnya. Tuhan berfirman, ya, Tuhan membukakan itu supaya di saat hari itu tiba kita tidak kecewa, ya. Jadi yang saya sampaikan kepada saudara, siapkan mentalmu untuk hal itu. Karena di saat mentalmu tidak siap untuk menghadapi masa aniaya, masa kesusahan, ya, masa penderitaan, maka engkau tidak akan bertahan, engkau akan mundur. Ya. Saya telah berkomitmen di dalam setiap pertemuan kita, saya akan mengingatkan tanda bilangan itu yang sudah di depan mata, supaya saya tidak berhutang kepada saudara di saat masa penghakiman. Karena pasti ada saja ya jiwa-jiwa baru yang ikut dalam peribadatan ini, ya. Pasti ada jiwa-jiwa baru. Bersiap-siap dan berjaga-jaga, ya. Kemarin juga saya sampaikan, jangan permainkan hosti perjamuan itu. Jangan jadikan itu hanya sebagai jimat, hanya supaya untuk menyelamatkan saudara secara fisikly, ya. Hanya untuk satu contoh supaya sembuh, ya. Jadi dia datang peringati hari kematian Tuhan itu, ya. Dia pegang hosti, saya kan sakit supaya saya sembuh. Jangan semata-mata hanya untuk kebutuhan jasmanimu saja. Tetapi secara roh itulah yang terpenting, ya. Jangan kamu memakan roti perjamuan atau meminum anggur perjamuan hanya semata-mata supaya apa? Supaya diberkatilah, supaya dilindungilah, hanya meminta kenyamanan. Apa bedanya engkau menjadikannya seperti sesuatu yang mereka ambil dari Gunung Kawi sana? Ya. Tetapi jadikan
roti perjamuan dan anggur perjamuan itu sebagai tanda engkau telah akan menyatu dengan Bapa. Engkau telah menyatu dengan Bapa, menyatu dalam penderitaannya, menyatu dalam kasihnya, menyatu dalam segala firman-Nya. Itu baru benar. Karena di saat engkau ya memakan itu, meminum itu ya, besoknya berulang lagi. Aduh, jangan sesat. Tuhan tidak menginginkan dirinya dipermainkan. Makanya jujur bagi tim ini itu sesuatu barang yang sangat berharga. Itu sesuatu yang mahal. Kami tidak sembarangan untuk melakukannya. Kalau Tuhan tidak perintahkan atau belum perintahkan, saya tidak akan melakukannya. Karena apa? Manusia di bumi sudah begitu gampang, herannya ya. Banyak yang saya tahu nanti minyak urapan ya, itu sampai diminum ya. Percaya kuasa Tuhan katanya ya. Nanti sebelum keluar rumah itu dioles di kepala, dioles di tangan ya. Keluar rumah ya. Sebelum keluar rumah itu lengkap. Minyak urapan, anggur perjamuan, apa lagi? Roti perjamuan ya. Jadi sebelum keluar rumah tiap hari nih ya. Sebelum keluar rumah ini sudah lengkap ya. Jadi bahkan meminum itu, meneteskan itu dalam minumannya. Saya pernah bilang sama seorang ibu, "Bu, ibu tahu nggak itu minyak apa?" Saya bilang, "Oh, ini minyak urapan, Bu. Saya pernah lihat loh di dalam gereja. Waktu minyak urapan itu akan diisi ke botol-botol. Tahu nggak apa yang dibuat, Bu? Fortune." Saya bilang, "Sania. Itu yang dibuat. Coba kita bayangkan kita meminum itu ya. Ada kalanya kita berhikmat juga. Kalau itu minyak zaitun asli ya, itu bagus buat kesehatan ya. Tapi bagaimana di saat engkau meminum itu, namun engkau berulang-ulang untuk melukai hati Tuhan? Apakah ada kuasa dalam tubuhmu? Yang ada kamu hanya menyinggung sakit penyakit, masuk minyak mentah dalam tubuh ya. Hati-hati. Yang seperti ini yang mendukakan hati Tuhan. Yang seperti ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menjadikan minyak urapan, mereka menjadikan hosti perjamuan itu seperti jimat, hanya untuk melindungi karena mau keluar rumah, mau bekerja, supaya berkat-berkat di dalam pekerjaannya, supaya dilindungi di perjalanan segala macam. No. Jangan buat sesuatu yang salah di mata Tuhan. Makanya hiduplah dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh, sehingga engkau tahu untuk melakukan apa yang pantas kamu perbuat, apa yang tidak ya. Kenapa hal itu ya tidak sembarangan untuk dilakukan? Seperti yang saya bilang, di saat engkau mengangkat rotinya, di saat engkau mengangkat anggur perjamuan itu, di sana engkau telah sepakat untuk masuk ke dalam penderitaan Hamasia ya. Karena di dalam penderitaan itu ada kebangkitan, ada kemenangan, ada hidup kekal. Di saat penderitaan yang kau alami hanya karena kebenaran ya. Sudah siap? Harus ya. Jadi coba direnungkan, waktu engkau meminum itu kemarin untuk apa? Apakah hanya sebatas rutinitas gereja saja engkau meminumnya? Kalau tidak mengandung kuasa dalam hidupmu, ingatlah engkau hanya mempermainkan. Di saat itu dikasihkan, ya Tuhan terima kasih buat tubuh dan darahmu, tapi besok-besoknya lakukan lagi kesalahan, lakukan dosa ya. Dengan sengaja lagi ya. Ada orang buat dia memancing dia marah ya. Dia pun datang ya, langsung acak pinggang. Oh, kenapa rupanya? Padahal baru minum hosti perjamuan tadi. Halo, apa itu ya? Bagaimana Tuhan tidak berduka melihat semua itu ya. Jadi jangan permainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan ya. Penyembahan pun tidak bisa dipermainkan ya. Jikalau engkau datang beribadah, nah saya pernah sampaikan, jikalau engkau pergi beribadah, namun di dalam ibadah kamu hanya bawa handphone ya, dan handphone ini ya di saat khotbah balas-balas WA, masih enak Alkitab yang dibuka ini ya, balas-balas WA ya, buka-buka video. Oh, alangkah berdukanya Tuhan dengan cara ibadahmu, karena di sana engkau mencampurkan apa yang duniawi dengan apa yang rohani ya. Yang engkau awali dengan roh, engkau akhiri dengan daging ya. Karena biasanya orang buka handphone di saat apa? Khotbah ya. Coba bagaimana nanti di saat penghakiman, hei engkau katanya
Siapa lah kita buat namanya dulu, yang gak ada di sini lah dulu ya. Kita buatlah dulu si Mary ya. Hai engkau Mary, katanya, tanggal sekian bulan sekian engkau datang beribadah kepadaku. Tetapi apa yang kau lakukan di bait suciku, kata Tuhan. Engkau bahkan membuka video-video yang tidak berkenan di hadapanku. Dan engkau lakukan itu di rumahku, kata Tuhan. Coba ya. Makanya ibadah itu berbicara penghormatan. Ya, bila penting nonaktifkan handphonemu. Percaya ya, di saat saudara beribadah bersekutu dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan berdaulat dalam hidupmu. Bahkan sekalipun orang sakit yang kau tinggalkan ya, tapi engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang sakit itu udah di ujung tanduk nyawanya, tapi saya mau beribadah kepadamu. Di sana tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan engkau akan menjagai sanak saudaraku atau orang tuaku yang lagi sakit. Tuhan, saya mau fokus beribadah kepadamu. Engkau matikan handphone ya. Maka imanmu lah yang menyelamatkanmu ya. Jadi saya sampaikan kepada saudara, kalau masih belum sanggup engkau melakukan hal itu di rumah Tuhan ya, kalau masih buka-buka WA, buka-buka Facebook, buka-buka YouTube, buka-buka Instagram di gereja, sudah nggak usah beribadah mulai minggu depan ya. Jangan, karena di sana engkau mempermainkan Elohim. Di sana engkau merendahkan Elohim yang berdiri di sisimu, bahkan di hadapanmu, yang matanya tertuju kepadamu. Tetapi apa yang kau lakukan ya? Saya melihat pernah di satu gereja, gitu-gini dia ya. Sementara pengkhotbah di depan ya, dia buka-buka video ya. Makanya nasihati anak-anakmu, nasihati sanak saudaramu ya, yang masih terlibat akan hal ini. Terlebih ini kita udah 100-an lebih ini ya. Nah, bagi kita yang hadir saat ini, tolong hargai Tuhan, hormati Tuhan dalam setiap persekutuan. Jangan libatkan, jangan hubungkan hal-hal duniawi dengan hal-hal rohani. Kalau beribadah, hormati hadirat ya. Fokus, atur penyembahanmu di hadapan Tuhan, supaya ibadah itu mengandung kuasa. Bagaimana ibadah mengandung kuasa? Kalau satu contoh ya, karena cara gereja biasanya berdoa, praise and worship ya, menyembah ya, udah menangis ini nanti menyembah Engkau yang kudus, gitu-gitu ya. Terima kasih Bapa, ku bersyukur padamu. Setelah selesai udah puas sekali yang penyembahan ini ya. Tapi setelah selesai penyembahan, khotbah, sudah mulai buka Instagram ya, buka-buka video. Saya katakan, apakah ibadahmu akan mengandung kuasa? Benar Tuhan hadir di saat penyembahanmu, tetapi apakah Tuhan undur di saat firman-Nya diberitakan di hadapanmu? Tidak. Dia ada di sana. Hatinya yang tadi girang bersuka dengan penyembahanmu, tiba-tiba engkau redupkan semua itu, langsung sakit. Ibarat seorang yang kita berikan pengharapan kasih ya. Satu contoh, ada cowok atau cewek yang suka dengan kita, kita kasih, kita PHP-in dia ya. Aduh, saya sayang banget samamu segala macam. Tiba-tiba kita menggandeng cowok lain di hadapannya. Coba bayangkan, sakit enggak? Bayangkan hati saudara, jikalau tiba-tiba ya, suamimu yang katanya sayang samamu, tiba-tiba dia menggandeng perempuan lain di hadapanmu. Sakit enggak? Atau engkau seorang suami, istrimu mengatakan dia sangat mengasihimu, tetapi tiba-tiba engkau mengetahui kalau dia bersama dengan laki-laki lain. Sakit enggak? Demikianlah di saat engkau beribadah, engkau datang memberikan penyembahanmu kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan atas penyembahanmu. Tapi tiba-tiba ya, masih di tengah peribadatan, engkau bersanding dengan dunia melalui gadget-gadgetmu. Alangkah sakitnya hati Tuhan itu saudara buat ya. Sakit hati Tuhan. Jadi jangan membuat hatinya berduka ya. Jadi nasihati kiri kananmu, mau siapapun itu, mau anak pendeta ya. Kemarin yang saya nasihati itu anak pendeta itu. Saya tidak peduli di depan mamanya, bapaknya. Pas saat ibadah saya tegur. Karena apa? Ya, kita mengasihi dia, kita tidak mau dia binasa
Jadi jangan pula karena anak pendeta, dia kan anak pendeta, takut menegur, dia kan orang kaya, dia kan orang terpandang. Jangan menjaga hati manusia supaya dia tidak binasa. Karena siapa tahu dengan teguran yang kau berikan, dia pun akan tersadar dari segala dosa-dosanya. Ya, sampai lagi ke gadget, ya kan? Oke, kita lanjut ke topik perenungan kita pada malam hari ini. Kita ambil dari Matius pasal yang ke-24. Sesuai dengan topik khotbah, apa yang Elohim hendak singkapkan bagi kita melalui Matius pasal yang ke-24 sebelumnya, ya. Saya akan bacakan apa yang Tuhan sampaikan tanggal 27 Februari di 1 bulan, ya. Karena bagi saya ngeri gitu, ya. Walau bagi orang yang mendengarkan mungkin biasa saja, tetapi karena kita telah mengenal Elohim, satu kata pun yang dia sampaikan kita itu gentar, ya. Selasa 27 Februari 2024, Elohim berfirman, masa kesusahan akan tiba, masa aniaya akan kesaksian orang-orang kudus, sampaikanlah. Jadi masa aniaya oleh karena kesaksian orang-orang kudus akan dinyatakan. Wow, ya, sampaikanlah, kata Tuhan. Hari itu sungguh merupakan hari yang menyakitkan bagi orang-orang kudus. Sebab hari itu penderitaanlah yang terjadi. Sampaikanlah. Mampukah engkau bertahan pada hari itu? Berilah hatimu sepenuhnya akan aku mulai hari ini. Sebab hari itu sungguh besar aniaya akan umat kudus. Maksudnya di sini, tadi Tuhan bertanya, ada pertanyaannya, mampukah engkau bertahan pada hari itu? Jadi bagaimana kita supaya kita mampu bertahan pada hari itu? Tuhan minta, ya, berilah hatimu sepenuhnya akan aku mulai hari ini. Mulai hari ini, mulai hari di mana saudara mendengarkan dan saya mendengarkan, ya, berikan sepenuhnya. Karena mungkin ya beberapa hari lalu kita belum sepenuhnya, ya. Jadi mulai hari ini, ya. Sebab hari itu sungguh besar aniaya akan umat kudus. Wow. Sesuai dengan firman, nanti saya akan bacakan, ya. Sampaikanlah, sekalipun hari itu siksa dan aniaya berat di hadapanmu, suci dan kuduslah hatimu, supaya engkau tidak terjatuh akan pencobaan tersebut, supaya hari di saat aku Tuhanmu menghampiri engkau, kudapati tidak bercacat. Ya. Jadi sekalipun siksa itu berat di hadapan kita saat itu, Tuhan mau kita tetap suci hati kita. Tuhan mau kita tetap kudus, supaya di saat hari kedatangannya, karena hari kedatangannya itu ada di saat siksaan berat ada di muka bumi, ya. Jadi di sela-sela Tuhan berfirman, saya bertanya, Tuhan, apakah itu terjadi? Apakah itu harus terjadi? Saya bilang, Tuhan berfirman, firmanku digenapi. Karena memang itu telah tertulis, ya, dalam Wahyu pun, ya. Kalau sampai genap jumlah orang-orang kudus yang akan teraniaya karena kesaksian akan aku, kata firman Tuhan, ya. Itu Wahyu pasal keberapa itu? Nanti saya buka. Hari itu telah kuberitahukan bagimu sejak aku masih berdiri di bumi bersama dengan murid-muridku. Jadi aniaya besar itu, ya, siksaan itu, penderitaan itu Tuhan telah bukakan di saat dia masih ada di dalam bumi ini, di saat dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Benar, ya. Kita baca nanti dari Matius 24.
Sampaikanlah, kata Tuhan, mereka harus teguh. Jadi kita harus teguh, ya. Sangkal diri. Sampaikanlah, harus sangkal diri supaya hatimu tidak terjerat. Tidak terjerat akan apa? Tidak terjerat akan pencobaan-pencobaan yang akan melanda bumi. Pencobaan itu kira-kira seperti apa, saudara? Apakah kesusahan? Ya. Pencobaan itu sesungguhnya tawaran-tawaran kenikmatan yang akan diberikan ke dalam dunia ini. Namun di dalam tawaran itu akan ditawarkan jikalau manusia itu harus menyatu di dalam sistem mereka, di dalam segala peraturan-peraturan yang akan mereka nyatakan, ya. Nah, jadi pencobaan itu adalah tawaran-tawaran kenikmatan, ya. Apa iblis pernah menawarkan kesusahan? Ya. Tawaran kenikmatanlah yang diberikan kepada iblis. Faedahnya lah kesusahan. Coba kalau kita mengingat apa yang ditawarkan kepada Tuhan Yahosua itu sendiri, ya. Bahkan kerajaan di bumi ini, ya. Jadi di masa pencobaan besar itu, tawaran kenikmatan itu akan diberikan kepada umat manusia, ya. Satu contoh, ya. Kita akan disuruh menandatangani segala sesuatu peraturan, ya. Nah, apa yang akan disampaikan? Bisnismu akan bisa berjalan. Semuanya akan bisa beres, bahkan semakin berkembang. Tanda tangani ini. Apa yang akan ditandatangani? Ya, di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Di sanalah kita akan teruji, ya. Mana kita pilih? Kehilangan bisnis, kehilangan jabatan, kehilangan kekayaan, kehilangan nama, atau kehilangan kemuliaan Tuhan. Di saat engkau kehilangan bisnis, atau kehilangan nama, atau kehilangan harta, maka kita akan memperoleh kemuliaan Tuhan. Namun kita akan menderita selama kita ada di dalam bumi yang menawarkan ini. Oke, saya ulang lebih tepatnya. Dunia ini akan menawarkan kenikmatan, dah. Dunia ini akan menawarkan segala sesuatu, mengangkat kita secara jasmani. Namun, ya, di saat tawaran-tawaran itu ada, kita pun akan senang di dalam bumi ini. Kita akan sejahtera, ya. Namun, kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan dan kita akan kehilangan keselamatan, ya. Yang kedua, ya, kita kehilangan harta. Tadi yang pertama aku bilang kehilangan nggak ya? Oh, di saat kita menerima, ya. Yang kedua, di saat kita menolak tawaran itu, kita akan menderita di dalam dunia. Bahkan bisa sampai mati, ya. Sampai dibunuh atau teraniaya di saat kita menolak itu semua. Namun, ya, di bumi kita akan tersiksa, teraniaya. Namun kita akan memperoleh hidup kekal. Mana yang kamu pilih? Ya. Saya sarankan saudara kemarin itu tonton film The New World Order. Itu sebagai pelajaran untuk saudara. Tahun 2013. Nah, karena banyak The New World Order tahun 2013, ya. Itu pembelajaran besar. Karena pada akhirnya anak-anak Tuhan yang setia juga teruji di sana, ya. Jadi mana engkau pilih, ya? Engkau memilih tersiksa di dalam dunia namun memperoleh hidup kekal, atau senang di dalam dunia, nikmat di dalam dunia, namun engkau tidak beroleh keselamatan, ya. Nah, itu menjadi pilihan besar. Jadi saya lanjut. Jadi Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatunya di saat dia masih ada di dalam bumi ini, ya. Sampaikanlah mereka harus teguh, kita harus teguh. Oh, udah di bawah tadi, ya. Sangkal diri supaya hatimu tidak terjerat.
akan segala pencobaan-pencobaan, ya. Sangkal diri sampai harinya tiba. Junjunglah iman yang kudus, bertahan dan berjuang sampai selama-lamanya, ya. Di saat suara ini diperdengarkan, ya, tiba-tiba saya mendengar ada suara, dan ini berbicara tentang beras yang akan habis, ya, disita. Kalau disita dalam artian habis, ya, beras yang akan susah kita peroleh. Jadi beras itu berbicara apa? Bahan makanan yang akan sulit kita peroleh, ya. Nah, kemudian Tuhan berfirman setelah saya mendengar suara-suara itu, ya, bahan makanan akan sulit diperoleh seperti itu. Berharaplah hanya kepada Elohim dengan segenap jiwamu. Jaminan keselamatan di dalamku, kata Tuhan. Hukum-hukumku diberitahukan, kebenaran dibukakan. Semua itu sebagai saksi atas seluruh bumi. Jadi kebenaran-kebenaran yang dibukakan terlebih di akhir zaman ini, itulah yang menjadi saksi yang menyelamatkanmu, kata firman Tuhan. Jadi di saat kebenaran itu dibukakan bagi engkau, ketahuilah itu adalah kesaksian atau saksi yang menyelamatkan, ya. Hukum yang utama dan yang terutama, saksiku berdiri sebagai firmanku, saksi yang berdiri sesuai dengan kebenaran sampai harinya tiba. Semua kesaksian itu berdiri di muka bumi. Saksi adalah firmanku, sampaikanlah firmanku menyelamatkan bumi. Ada clue di situ tentang saksi, ya. Intinya saksi itu adalah firman Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Nah, Tuhan lagi berfirman, sekuat apapun mereka, aku Tuhan telah berfirman, pahlawan pun akan gentar. Jadi jangan engkau merasa hebat, oh jangan takut, jangan gentar, jangan terlalu gampang mengucapkan hal itu. Kenapa Tuhan berfirman, sekuat apapun mereka, aku Tuhan telah berfirman, pahlawan pun akan gentar. Nah, apakah dengan kalimat ini Tuhan atau Elohim mengukur kita tidak akan bisa kuat? Tidak. Tetapi ini adalah peringatan keras sebagaimana Dia berfirman di dalam Yakobus, tidak seorang pun yang bisa menjinakkan lidah, katanya. Jadi itu kan sebatas firman untuk memperingatkan kita. Itu peringatan keras. Nah coba, di saat Tuhan berkata demikian, apakah saudara tidak bisa menjinakkan lidah saudara? Bahkan dikatakan lebih mudah menjinakkan binatang buas, ya, daripada menjinakkan lidah. Ngeri kan? Jadi firman itu sama dengan ini. Sekuat apapun mereka, aku Tuhan telah berfirman, pahlawan pun akan gentar. Jadi ini sebenarnya peringatan bagi kita supaya kita tidak merasa hebat, tidak merasa kuat, ya. Pahlawan di sini berbicara siapa? Orang-orang yang merasa kuat untuk menghadapi segala tantangan, segala badai, ya. Tetapi pahlawan pun gentar di saat masa itu akan terjadi, ya. Saya rasa banyak contoh-contoh yang kita lihat, ya. Di saat orang kuat menganiaya, satu contoh, ya, dia sangat kuat, tetapi di saat dia teraniaya dia pun tidak kuat, kan gitu, ya. Nah, tetapi ini kandungan yang Tuhan sampaikan di sini supaya kita tidak merasa hebat. Jangan kita merasa jangan takut, ya. Kita pasti dilepaskan, kita pasti dibebaskan. Nah, seperti itu. Tetapi tidak ada tamengnya, tidak ada perisainya, ya. Jangan terlalu gampang mengatakan itu di akhir zaman. Karena saya sampaikan kepada saudara, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang dinyatakan, masa itu, siksaan itu berat, ya. Coba nanti saudara celupkan dulu tangan, pasang dulu kompor gas, ya, bakar dulu tangan saudara, ya, ujung jari saja dibakar dulu, ujung jari. Tahan enggak? Kalau saudara tahan dibakar hanya 10 menit saja, saudara tidak kesakitan. Kurasa hebat loh saudara nanti di masa itu, ya.
Nah, karena bagaimana kalau satu contoh masa itu ada di hadapan kita, ya, ditonjok saja pun seperti ini, ya, atau dicabut kukunya atau dicongkel matanya, ya, aduh, pahlawan pun kan gentar, ya, kalau masa aniaya itu terjadi. Ya. Kita telah melihat banyak orang-orang yang telah teraniaya karena kesaksian akan firman Tuhan. Betapa ngerinya dan sadisnya kematian mereka. Ya. Tetapi sebagai anak-anak terang, kita pun harus mempersiapkan diri. Karena ingat bagaimana ke-12 murid itu, mereka pun mati teraniaya. Ya. Nah. Jadi jangan merasa kamu kuat, jangan merasa kamu hebat, jangan merasa kamu mampu. Saya pernah sampaikan kepada seseorang, ya, di Sulawesi tentang bencana yang akan terjadi kalau nubuatan itu sudah digenapi, ya. Si ibu ini, ya, berserah seperti itu, ya. Tetapi saat itu Tuhan berfirman, apakah kamu kuat di saat hal itu terjadi? Sampai 3 kali tuh. Sama seperti yang dikatakan kepada Petrus, ya kan? Petrus juga apa Tuhan katakan, apakah engkau mengasihiku? Oh iya Tuhan, ya, seolah-olah dia tidak bisa menyangkal Tuhan, tetapi pada akhirnya dia menyangkal juga, ya. Tuhan yang tahu kekuatan kemampuan kita. Sekalipun engkau merasa engkau berotot seperti pahlawan, ya, tetapi pahlawan pun gentar di saat masa itu. Jadi jangan merasa hebat, ya. Saksikanlah kepada mereka kehancuran akan terjadi, ya. Kehancuran ini seperti apa, ya. Dan di sini juga nubuatan tentang wilayah-wilayah yang saya sampaikan beberapa minggu lalu kepada saudara, ya. Saya sudah baca itu. Samosir, Palu, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Samarinda, Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara Timur, tanah bagian tengah Indonesia, ya, 10 wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Apa ini? Sumatera bagian utara, Sumatera bagian barat, ya. Barus, Nias, Sibolga, ya. Itu semua dinubuatkan terjadi goncangan, ya. Beberapa minggu lalu saya sampaikan ini dan beberapa wilayah terjadi. Jadi jangan menantang-menantang, ya. Karena kan seringkali seperti itu. Apalagi kan banyak orang ngupload video kita hanya ngambil pas di nubuatannya, di pengajarannya enggak. Makanya sampai ada orang yang bilang, ibu ini bernubuat terus nggak ada firman. Makanya saya bilang video ini yang tidak mencantumkan, karena video yang punya channel ini yang tidak mencantumkan, karena sesungguhnya di dalam setiap video kita itu ada firman, saya bilang. Jadi kan mereka kadang hanya mencomot pas nubuatannya. Nah, banyak di sana yang mencela, nggak ada terjadi, ya. Jelas kita tahu, ya, kita tidak senang ini terjadi. Saya pernah bilang kepada saudara, saya sendiri yang diberitahukan Tuhan langsung. Saya pun tidak menginginkan ini terjadi. Sebisa mungkin saya selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jangan terjadi. Makanya melihat Jawa Tengah seperti lautan air, ya. Melihat bagaimana Jawa Timur digoncang, melihat bagaimana Jawa Barat digoncang, saya bersedih, Tuhan, kenapa harus terjadi? Ya, ya, tetapi ya kalau memang itu sudah harus terjadi, ya kita juga mau bilang apa? Tapi setidaknya kita yang mendengarkan, jangan terlalu menantang. Saya pernah bilang, ya, ibu jangan menakut-nakuti. Biasanya orang yang berkata seperti itu, dia sendiri yang penakut. Saya bilang, ya, karena saya temukan orang-orang yang seperti ini biasanya karena mereka takut, makanya jadi mereka melawan ketakutan itu dengan mengatakan hal itu, gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Terjadi. Dan saya ingat saat itu yang berbicara itu sama saya itu orang Jawa Tengah, ya. Ya kasih tahu lah Bu, di Jawa Tengah di mana tepatnya, seperti yang banjir Jawa Tengah apa Jawa Timur, ya? Yang banjir lah itu Jawa Tengah apa Jawa Timur, ya. Nah, jadi saya bilang, kenapa saudara harus menantang? Karena kita di WA, ya. Seharusnya saudara berdoa supaya nubuatan itu tidak terjadi atas wilayahmu. Saya bilang, saya tidak tahu apa wilayahnya ikut kena saat itu, ya. Nah, tetapi semua itu kita tidak inginkan, ya. Tetapi kalau memang Tuhan sudah berfirman dan itu terjadi, kita juga mau bilang apa, ya. Nah, ini semua pesan Tuhan. Setelah wilayah-wilayah itu
ya. Tuhan juga berfirman di mana bahan makanan akan semakin sulit, ya. Beritahukanlah semuanya ini harus terjadi, sebab semua ini telah dinubuatkan sebelum adanya segala sesuatu di hadapanmu saat ini. Semua ini tergenapi sebagai penggenapan di mana kesesakan akan terjadi, kesusahan memenuhi seluruh bumi. Bersaksilah, sampaikanlah semuanya ini sebagai akhir dari semua yang ada, di mana sumber damai sejahtera berlalu dari muka bumi ini. Di sanalah hari-harimu semakin berat dan sukar. Di sanalah kesukaran di bumi akan terjadi. Ya, jadi ini yang Tuhan sampaikan tanggal 27 Februari, di mana kita akan memasuki masa aniaya. Nah, apakah masa aniaya itu akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan? Ya, saya akan buka dari Wahyu dulu, ya. Wahyu Nah, seperti yang saya lewatkan, kita kembali ke Matius dulu, ya. Sesuai dengan topik permulaan penderitaan, kita buka Matius pasal yang ke-24, yang ini sama juga dengan Markus pasal yang ke-13, ya. Ini penting untuk kita baca, untuk kita renungkan, ya, supaya kita memahami apa yang ada di hadapan kita, ya. Permulaan penderitaan. Ketika Yahusua duduk di atas bukit Zaitun, ayat ketiga, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia, ya. Tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yahusua kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau di Markus ini dikatakan, waspadalah, Markus 13 ayat 5, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang, ya. Jadi di sini perintah yang pertama yang Tuhan nyatakan, ya, menjelang masa itu tiba, akan banyak penyesatan-penyesatan di muka bumi, dan penyesatan yang terlebih besar itu, ya. Nah, penyesatan yang terbesar itu dari mana? Ya. Bahkan dari kalangan yang namanya percaya kepada Tuhan. Yahusua sendiri yang mengakui dia, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi tetap mereka datang dengan membawa nama Tuhan. Jadi seperti apa penyesatan yang dikatakan, ya? Namanya penyesatan, berarti pemberitaan yang akan mereka beritakan itu adalah firman Tuhan, ya. Pemberitaan yang akan mereka nyatakan itu adalah firman Tuhan. Karena mereka datang dengan memakai nama Tuhan dan mengakui kalau anak manusia itu, ya. Ini hal penting yang harus kita pahami. Makanya kalau siapa yang memisahkan, ya, antara anak manusia dengan Elohim, mengatakan itu dua pribadi yang berbeda, bertobat saudara, ya. Di sini dikatakan akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di sini ada tertulis akulah dia. Nah, akulah dia di sini apa pengertiannya? Aku di sini siapa? Dia di sini siapa? Nah, aku di sini berbicara Mesias dan dia di sini berbicara Elohim, ya. Jadi artinya penyesat itu datang mengakui Yahusua juga sebagai Tuhan, ya, sebagai Bapa, ya. Namun mereka menyesatkan. Bagaimana cara mereka menyesatkan? Ya, ingat, penyesat itu adalah mereka yang merubah isi kemurnian daripada
firman Tuhan. Makanya jangan dikurang-kurangi dan jangan ditambah-tambahi apa isi daripada firman itu, sebab itu akan menjadi penyesatan di akhir zaman, dan itu sangat banyak ya. Apakah banyak yang mengurangi dan menambahi? Banyak sekali ya, sangat banyak ya. Nah, inilah penyesat yang Tuhan katakan. Jadi ingat ya, jangan biarkan dirimu tersesat atau disesatkan ya oleh penyesat-penyesat ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Coba kita hubungkan dengan apa yang terjadi saat ini. Apakah kita telah mendengar banyak deru perang dan kabar-kabar tentang perang? Sudah ya. Jadi makanya nonton berita itu jangan hanya nonton film-film doang ya, film lucu-lucu atau apa. Kalau memang buka handphone, buka berita-berita penting. Ini deru perang sudah mulai dikumandangkan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini mereka sudah mulai unjuk gigi nih ya. Coba kita lihat, saya tidak bisa sebutkan nama di sini ya. Antara bangsa-bangsa yang besar dengan yang perekonomian kuat ya, dengan yang militernya kuat segala macam, mereka sekarang sedang menonjolkan diri mereka ya, dan mereka sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang berkuasa ya, yang akan menyamakan dirinya sebagai Tuhan dalam artian berkuasa ya. Jadi orang-orang yang hendak berkuasa sedang berdiri di muka bumi ini ya. Nah, jadi deru perang itu telah kita dengar. Kita lanjut, apalagi yang akan terjadi ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya ya. Harus terjadi. Ngeri ya. Tuhan telah bernubuat kalau itu harus terjadi, namun itu belum kesudahannya. Jadi kalaupun kita melihat ada perang, kalaupun kita melihat segala sesuatu kesusahan, ingatlah Tuhan telah nyatakan itu harus terjadi, namun itu belum kesudahannya. Jadi seperti apa nanti kesudahannya? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sudah dimulai, sudah. Kita melihat bangsa-bangsa yang sedang berperang sekarang. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, jangan engkau merasa di zona nyaman ya. Apakah bangsa kita ini aman? Saya katakan kita sedang tidak baik-baik saja, saudara. Dan banyak juga desas-desus yang kita dengarkan, ancaman-ancaman dari beberapa wilayah bahkan yang mengancam untuk menguasai wilayah kita ini ya. Saudara harus dengar itu ya. Jadi kita tidak bisa mengungkapkan ini di sini ya. Segera rumah doa sudah akan kelar. Kita akan zoom ya. Di sana saya akan bukakan semua bangsa-bangsa ini siapa saja, saya akan bukakan ya. Apalagi yang dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat ya. Apakah kelaparan sudah dimulai? Sudah. Saya ingat pimpinan negara kita tahun lalu ya, dia berpidato bulan 9 kalau nggak salah, atau bulan 11 ya. Apa yang dipidatokan ya? Sebanyak berapa ratus juta yang dia katakan di seluruh dunia, sekitar 300-an juta ya. Saya tidak tahu kebenarannya, tetapi beliau yang berpidato ya, itu sudah terkena dampak kelaparan di seluruh penjuru bumi. Makanya di sana beliau katakan, mari semua ya bertani, katanya ya, bertani. Jadi terima kasih buat beliau menganjurkan bertani. Kami juga belajar untuk hal itu. Tetapi makasih, bukan semata-mata hanya karena anjuran beliau, tetapi karena Tuhan pun berfirman kepada kami ya. Jadi beberapa saudara-saudara kita di seluruh penjuru bumi, bahkan jutaan, itu sudah terkena dampak kelaparan. Namun
akan ada kelaparan besar-besaran yang masih akan terjadi. Saya ingat itu waktu Tuhan berfirman dan saya sampaikan kepada saudara, bahkan ini kelaparan yang sangat besar yang akan melanda seluruh bumi. Ya, bahkan yang belum pernah terjadi akan terjadi kelaparan ini. Ya. Nah, sebenarnya ini ada apa? Apa sudah perancangan? Apa sudah direncanakan? Nanti kita akan kupas di Zoom, ya. Nah, gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Nah, ada orang mengatakan, Bu, ya ini kan ada juga kaitannya dengan kecanggihan-kecanggihan mereka yang sudah bisa menguasai iklim atau membuat gempa segala macam. Saya hanya bisa katakan, sekalipun itu tangan manusia yang mengerjakannya, tetapi setidaknya itu telah dinubuatkan. Ya. Nah, dan Tuhan tahu semua itu. Ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, seperti apa zaman baru ini ya? New World Order ini seperti apa kira-kira nanti ya? Di mana tatanan dunia baru akan dikerjakan. Ya. Total kontrol juga akan dinyatakan. Ya, pengontrolan penuh akan umat manusia. Ya, inilah yang dikatakan zaman baru. Nah, zaman baru ini seperti apa, saudara-saudara terkasih? Ya, saudara harus pahami itu supaya saudara tidak tertinggal akan pemberitaan-pemberitaan. Karena anak-anak terang akan tahu bila mana Tuannya akan datang. Tetapi bagi orang-orang gelap, kedatangan Tuhan itu bagi mereka seperti pencuri. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena anak-anak terang itu akan bisa menghubungkan segala musim dengan penggenapan firman. 2016 Tuhan menghampiri saya. 2016 dia selalu berbicara dan membukakan akan hal-hal yang rahasia, ya, akan apa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi jangan saudara berpikir banyak hal yang kami tahu itu dulunya itu dari mana, Roh Kudus yang langsung menyampaikan, ya. Tuhan langsung, kami tidak punya televisi. Tetapi seringkali terlebih dahulu Tuhan membukakan, sama seperti ya tentang komunis yang akan berdiri. Tuhan lu yang akan menyampaikan, anakku, akan ada masa komunis akan berdiri. Engkau akan melihat komunis akan berdiri. Nah, saya melihat ternyata benar, ya. Nah, bahkan 2016 Tuhan bukakan ada seseorang dan dialah pintu gerbang dari Sodom Gomora di muka bumi ini. Karena dialah yang memprakarsai dosa itu dihalalkan di bumi ini. Dan inilah awal kekacauan bumi, ya. Nah, siapa itu? Saudara mungkin sudah tahu. Siapa yang menandatangani pertama sekali untuk menghalalkan LGBT? Dan itulah awal kemurkaan Tuhan, awal kegeraman Tuhan akan dunia ini, ya. Dan itu dimulai tahun berapa? Tahun berapa mereka mulai bisa dinikahkan, ya. Makanya alangkah ngerinya, alangkah mirisnya gereja-gereja yang menikahkan orang-orang yang seperti ini, ya. Jangan sampailah di Indonesia itu terjadi, ya. Tapi saya lihat di Indonesia dosa ini sangat merajalela. Ya, dosa LGBT bahkan di gereja-gereja yang katanya hadiratnya kuat banyak kami temukan. Ya, saya tidak perlu untuk membongkar di mana-mana saja kami temukan, tetapi ini sangat banyak terjadi. Bahkan ada yang kami tahu antara gembalanya dengan wakil gembalanya, ya, antara sesama pelayan dengan pelayan, ya. Dosa Sodom Gomora sampai pernah satu wilayah, ya. Saya ke Menara 2. Di saat di Menara 2 saya melewati satu kamar. Nah, saya bilang, ini kamar siapa? Ya, kamar para pengerja, kata ketua penjaga doa, ya, Menara Doa. Pas berdoa Tuhan katakan kalau dosa Sodom Gomora di tempat ini dan mereka dibiarkan berdiri bahkan melayani. Saya sampaikan kepada ketua Menara Doa, apa ada di sini? Ya, secara roh dulu kalian mengenali, ada yang kalian curigai mereka itu terikat dosa LGBT. Saya bilang, ada, Bu.
Mengapa kalian tidak berani menegur mereka? Karena kalau roh Tuhan penuh di dalam dirimu, kau tidak akan ada keraguan-raguan. Saya bilang, mengapa mereka masih diizinkan untuk melayani? Bahkan lebih ngerinya lagi, ada di gereja besar juga ini ya, seorang ibu tiri dengan anak tirinya. Ya, bahkan ini sudah berusia 50 sekian tahun. Bahkan dia sudah menjadi pendoa di gereja itu puluhan tahun. Tetapi ini bisa tidak terbongkar. Ya. Parah, oke, gereja tidak menikahkan yang seperti ini. Tetapi kenapa gereja tidak bisa menyenter yang seperti ini, tidak bisa melihat yang seperti ini? Ya. Kenapa kacamata mereka buram melihat ini semua? Karena apa? Sudah kurangnya kepekaan daripada anak-anak Tuhan untuk melihat dosa-dosa yang ada di dalam gereja. Saya pernah sampaikan kepada seorang yang terlibat dosa LGBT ya. Saat itu dia keluar dari gereja yang dulu pernah saya beribadah di sana hanya karena apa? Mereka ditegur dengan dosa LGBT-nya. Ya, akhirnya dia dengan pasangannya ini keluar. Nah, mereka beribadah di tempat lain. Dan saya tahu ini gereja besar di daerah saya ini ya. Sampai saya bilang, katanya di gereja itu sangat luar biasa hadirat. Katanya di gereja itu sangat luar biasa kepekaan akan roh. Tetapi kenapa kalian berdua tidak bisa disenter? Kalau kalian berdua itu terikat dosa LGBT yang tidak terpisahkan, bahkan karena dosa kalian keluar dari gereja sana, pergi ke gereja lain. Tetapi alangkah disayangkan, bahkan gereja besar itu pun tidak bisa melihat dosa-dosamu, saya bilang. Saya tembak langsung dia, karena memang benar ya. Sampai orang-orang tua pun dulu sudah dikumpulkan ya, untuk memisahkan mereka, tetapi mereka tidak terpisah ya. Bahkan ngerinya lagi ya, yang menuntun saya sendiri ya, bisa tidak dilihat oleh gereja itu kalau dia terikat dosa LGBT ya. Bahkan sesuai dengan kesaksiannya, sudah banyak orang yang bersama-sama dengan dia. Wow. Ya. Di mana kepekaan gereja-gereja di saat ini ya? Kenapa dosa-dosa seperti ini tidak bisa disenter? Ya. Bukan kita tidak mengasihi mereka, tetapi jangan tertutup mata kita untuk melihat dosa ini sehingga menghalalkan mereka untuk bersama-sama ya. Beberapa waktu lalu kami ke daerah, maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Apa yang terjadi ya? Kami tinggal di rumah seseorang. Ini baru kejadiannya ya. Nah, saya tidak tahu, setiap kami tinggal di rumah seseorang, bahkan yang tidak kami kenal, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan bukakan untuk keluarga itu ya. Dan ternyata apa saudara? Ibu ini hatinya sangat tulus ya. Dan dia mengenalkan saya dengan beberapa orang. Dan ternyata beberapa orang ini terikat dengan dosa LGBT ya. Dan itu Tuhan bukakan langsung. Karena saya langsung berbicara kepada mereka. Ini terlibat 3 orang. Saya bilang bahkan satunya ini ya, dia itu dipakai untuk berkhotbah di mana-mana. Saya sampai bilang sama dia, berhenti untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya. Dunia selama ini tidak melihatmu, tetapi hari ini Tuhan datangkan kami hanya untuk membongkar bagaimana dosa kalian. Saya bilang ya. Dia orang kepercayaan gereja, tetapi gereja tidak bisa melihatnya. Dan puluhan tahun dosa ini telah terjadi ya. Inilah visi misi kami, Tuhan hantarkan ke sana untuk membongkar dosa LGBT ini ya. Setelah itu terbongkar, bahkan luar biasa, pas kami udah mau pulang ya, Tuhan izinkan saya bertemu dengan satu orang terakhir. Dan tanpa perlawanan, dan dia pun akhirnya mengakui dan minta maaf ya. Jadi ibu ini tadi hanya sebagai media aku kenal dengan mereka ya. Bayangkan puluhan tahun dosa itu ada dan gereja tidak bisa menyenternya. Ada apa? Karena sudah kebanyakan gereja-gereja hanya memikirkan fasilitas, mengabaikan kualitas. Sudah banyak gereja-gereja yang hanya memikirkan uang dan uang ya.
Sudah banyak para hamba-hamba yang katanya hamba Tuhan hanya memikirkan apa yang masuk ke perutnya untuk kelangsungan hidupnya. Akhirnya tertutup. Mau bagaimanapun jemaatnya dia tidak akan tahu. Saudara datang ke tempat ini, dibongkar semua, ya. Mau saudara bersungguh-sungguh dalam hati, dibongkar semua, ya. Jangankan dosa yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun Tuhan bongkar di sini, ya. Yang suami istri pun berbicara tidak enak di kamarnya, sekalipun telinga saya tidak mendengar, tapi Tuhan bukakan itu. Jadi tidak ada yang tersembunyi di sini, ya. Itu karena apa? Kita benar-benar berpaut kepada Tuhan. Kita tidak ada memikirkan kekhawatiran akan dunia ini lagi, ya. Makanya saya miris Tuhan hantarkan ke sana kemari hanya untuk melihat dosa-dosa ini. Saya melihat, ya, ada yang katanya hamba Tuhan tetapi uang-uang saja dalam pikirannya. Sulit saya menemukan yang benar-benar murni sebagai hamba. Saya sering katakan kepada mereka, kalian siap gak kalau sekiranya ada yang mengutus kalian pergi ke NTT? Nggak ada dikasih uang segala macam. Aduh, mikirlah Bu, ini udah hamba Tuhan loh. Mikir, saya bilang, bagaimana dengan saya? Saya tidak melihat dia. Dia hanya berfirman, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Nggak ada uang di tangan, saya bilang. Tapi saya percaya dia Tuhan. Buktinya bisa. Bahkan ketemu Bapak, saya bilang, bisa loh. Saya bisa kasih ATM saya sampai saya gituin. Ada enggak isinya itu? Saya bisa pulang dari sini atau tidak? Kalau secara daging, mungkin saya akan katakan enggak bisa karena enggak ada uang, saya bilang. Tetapi saya akan pulang dari sini dan Bapak akan mendengar. Bahkan saya masih berkeliling ke beberapa wilayah. Karena apa? Elohim yang memerintahkan. Jadi jangan Bapak pikir saya pergi kemana-mana itu diundang gereja, diundang siapa. Enggak ada yang mengundang saya. Tuhan yang memerintahkan pergi ke sana. Tetapi benarlah dia Tuhan. Setiap saya kemana-mana tidak pernah terlantar, ya. Sekalipun alamat yang saya tuju tidak ada, kemana mau ngapain saya di sana. Satu contoh, pergi ke Lombok katanya, tidak ada alamat yang saya tuju di Lombok, ya. Tetapi Tuhan hantarkan saya, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang benar-benar Tuhan pakai. Kami tidak terlantar di sana, ya. Bahkan kami dipertemukan dengan keluarga-keluarga yang benar-benar menerima kedatangan kami yang kami tidak kenal sama sekali. Sebelumnya pun kami tidak kenal. Bahkan jangankan tidak kenal, ya. Chattingan seperti saudara mengikuti ibadah ini pun belum pernah. Dia kenal saya pun tidak, ya. Tapi kasih mereka saya acungkan jempol. Luar biasa. Dan hati mereka pun saya acungkan jempol, ya. Ya, semoga ibu itu mendengar, ya. Salam untuk ibu Yanti dan Pak Olis. Terima kasih buat sambutannya bagi kami di Tanah Lombok, ya. Jadi luar biasa kasih mereka, ya. Jadi ini yang harus kita lihat, ya. Tolong gereja-gereja jangan buta dulu. Lihat, ya, sisi kiri kanan. Saya banyak menemukan yang seperti ini. Bahkan ada seorang hamba Tuhan besar yang cukup terkenal di Indonesia. Saya kenal dengan karunia Nabi yang mereka pakai. Saya kenal dengan sekretarisnya. Saya miris. Mirisnya kenapa? Kok bisa ya? Seorang yang katanya sekretaris daripada seorang hamba Tuhan, bahkan dia besar. Kenapa dia tidak peka dengan sekretarisnya sendiri? Saya bilang. Karena sekretarisnya ini banyak hal yang harus dirongrong dari karakternya, ya. Dan itu semua banyak yang mengakui. Bahkan penjaga menara 2 pun mengakui hal itu, gitu. Kenapa Bapak itu tidak bisa melihat ini? Saya bilang, sementara dia cukup terkenal intim kepada Tuhan. Kenapa tidak bisa dilihat staf-stafnya ini semua? Saya bilang, seharusnya, ya, Roh Kudus itu berbicara. Bahkan karunia Nabi, ya, karunia Nabi yang dipakai melalui mereka loh, suara Tuhan yang akan disampaikan di dalam gereja. Saya pernah disirami minyak urapan itu katanya sampai 1 botol ini ya disirami. Hanya saat itu karena apa? Saya kepenuhan di dalam satu gereja. Pengalaman ini, ya. Supaya jangan terlalu gampang saudara untuk ngejudge seseorang. Jangan terlalu merasa hebat dengan karunia Nabi yang kau peroleh. Jangan terlalu hebat dengan karunia-karunia yang kau peroleh. Dan ini pembelajaran bagi saudara, ya. Saat itu Tuhan perintahkan saya ke satu tempat.
Di saat Tuhan perintahkan saya ke satu tempat, ya, tiba-tiba tubuh saya getar hebat, ya. Keluar langsung dari mulut saya, kuduskan Bahtera, kuduskan Bahtera. Karena kalimat itu saya ditarik. Saya dibawa ke satu ruangan. Ya, saya dibawa ke satu ruangan, ya. Saya kira entah ngapain, karena kan saya sadar loh, ya, saya bukan kesurupan. Kalau kesurupan nggak sadar. Di saat sampai di sana saya diliatin, ditanyain banyak hal. Henny Situmorang kan pakaiannya putih-putih, ya. Kenapa putih-putih? Ini dinas bagi saya anggap dinas bagi saya. Ya seperti polisi punya dinas. Di dalam dinasnya, ya dia ada hukum dalam dirinya kan gitu. Jadi ini hanya sebatas dinas saja yang saya pakai, ya. Kalaupun ada cerita di dalamnya, ya saya dengan Elohim. Seperti itu, ya. Nah, bukan berarti saya bilang sama saudara, saudara harus pakai putih-putih. Enggak. Karena nggak ada tertulis semua umat Tuhan harus berpakaian putih. Walau ada di sana dikatakan kan kalau umat kudus nanti akan berpakaian putih, artinya itu kesucian hati kan gitu ya. Nah, saya pakai pakaian putih. Mereka bertanya kenapa saya pakai pakaian putih. Saya katakan ya saya senang saja. Saat itu gaya mereka, hello Henny kayak gini. Gaya langsung seperti itu, hello Henny dengan kepala goyang seperti joget India ya. Roh Kudus itu full color katanya, ya. Mereka pun bergaya, kita mau selfie seperti ini, kita mau bagaimana, Roh Kudus itu keren, kata mereka seperti itu. Saya kaget. Karena yang saya tahu, kalau dia benar-benar nabi Tuhan pakai, ada ciri khusus dari dia. Ya, akan ada ciri khusus, ya. Nah, dari cara bicaranya, dari kehidupannya, nabi itu tidak ada bahasa-bahasa dunia atau apa, udah sulit. Jadi mereka masih bergaya, hello Henny, Roh Kudus itu keren, full color katanya. Kita bebas mau pakai warna apa saja katanya. Kita mau selfie seperti ini dipraktekin lagi. Sementara saya yang setelah bertobat di dalam Tuhan, saya yang tadinya selfie 20 kali satu hari gak pernah selfie lagi, ya kan? Kenapa dibilang selfie lagi, ya kan? Udah di dalam Tuhan. Ini sudah daging yang sudah saya matikan. Ini malah di sini karunia nabinya kita mau selfie, kita mau, saat itu ada topi-topi bulatnya, kita mau seperti ini, katanya dipraktekin lagi, ya. Dan dikatakan di sana, di sorga lemari kita besar. Kita punya banyak pakaian katanya. Ada pakaian menari, ada pakaian perang. Di situ udah ganjil. Kenapa saya katakan ganjil? Di sorga tidak ada perang lagi, ya. Itu sudah hidup kekal. Jadi tidak ada pakaian perang lagi di sorga yang akan dipakaikan ke kita. Mau memerangi siapa lagi kita di sorga, ya. Itu sudah satu kalimat, satu perkataan yang ganjil yang terucap dari seorang mulut yang katanya karunia kenabian. Supaya saudara selidiki, kalau saudara karunia kenabian, perhatikan, ya. Ada ciri khusus dari seorang yang namanya karunia kenabian. Dia tidak akan sama dan serupa lagi dengan dunia ini. Pasti ada perbedaan. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur.
Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan.
Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.